yang lurus. Oh ya. Wah. Ini gua parah ini. Manusia dan alam diciptakan untuk hidup selaras. Manusia hanyalah bagian kecil dari alam raya ini, dan sudah sepatutnya manusia menjaga alam. Di balik hijaunya hutan, tenangnya danau, dan gagahnya gunung yang menjulang tinggi ke langit, di dalamnya tersimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Ekowisata hadir sebagai jembatan antara manusia dengan alam yang akan mengajak untuk mengenal keindahannya sekaligus menjaganya. Dalam konteks ekowisata ini masyarakat juga harus bisa memahami bahwa ekowisata ini bukan mass tourism ya. Jadi wisata yang bertanggung jawab. Nah, ekowisata yang bertanggung jawab itu seperti apa? Bagaimana masyarakat dapat menikmati sebuah kawasan dengan interpretasi yang tepat gitu ya. Sehingga ketika menikmati di alam tidak hanya sekedar untuk berfoto dan lain sebagainya, tetapi bagaimana memperhatikan alam yang ada di sekitar kita begitu ya. Teman-teman pengunjung bisa menikmati kondisi hutan yang masih sangat alami begitu ya. Hutan tropis di Jawa ini sudah sangat langka begitu ya. Salah satu destinasi wisata yang berbasis alam adalah Lembah Purba Situgunung yang berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini terbentang jembatan gantung sepanjang 535 meter yang melintasi hutan dan merupakan jembatan gantung dengan reputasi sebagai jembatan tengah hutan terpanjang di Asia Tenggara. Ya, ini kita kan lagi jalan-jalan jembatan nih ya. Jembatan ini agak benar-benar yang cukup spektakulernya karena 535 meter itu kan cukup Panjang. lumayan panjang. Kedua, ketinggiannya juga kalau kita lihat ke bawah gini ngeri gitu, ngeri-ngeri bagi orang yang Bawahnya berapa kedalaman? Ini 160 meteran ke bawah. Ya jembatan ini kan dibuat hanya untuk orang lebih mudah menuju destinasi. Nah, Kang, terkait dengan nama Lembah Purba ini loh, Kang. Apakah ada ya varietas atau bebatuan purba yang bisa kita temui di sini apa gimana? Ya kalau batuan-batuan kan itu secara geologi udah batu tua semua. Ada jenis flora yang memang hidup pada zaman dinosaurus. Di Taman Nasional kita ini, di lahan tropis ini paling memiliki. Ada satu jenis pakis, namanya pakis tiang. Nanti di Lembah Purba itu banyak. Karena dia hidup di daerah basah ya. Wah, ini jadi Lembah Purba. Jadi sesuatu. Dan ternyata pasar menerimanya jadi memacu keingintahuan Lembah Purba gitu. Terus keduanya dari destinasi posisi air terjun itu si Curug Kembar tersembunyi, jarang orang ke sana karena akses yang sulit. Nah, sekarang jadi orang ke sana seolah masuk ke dunia yang tidak pernah terbayangkan kok bisa gitu. Dengan ada fasilitas atau pengembangan pariwisata ini. Oke, nggak sabar nih Kang, kita Oke. langsung aja deh ke Kita akan Curug Kembar ya. Lembah Purba ya. Ya. Fasilitas yang ditawarkan oleh Suspension Bridge ini dibangun sebagai sarana penunjang wisata yang memudahkan pengunjung menjelajah kawasan alam yang asri. Setelah alat pengaman terpasang, kini saatnya memulai perjalanan menyusuri jalur trekking menuju Lembah Purba. Jalur yang kami lewati ini masih terjaga keasriannya. Rimbunnya pepohonan ditambah suasana hening
Yang terdengar hanya suara dedaunan dan kicau burung menambah kesan magis dalam perjalanan menuju Lembah Purba. Baru beberapa saat perjalanan dimulai, saya sudah dihadapkan pada tantangan pertama, yaitu jembatan gantung yang cukup sempit. Orang sini biasa menyebutnya jembatan Tarzan. Jembatan Tarzan ini sangat berbeda dengan jembatan sebelumnya. Agar keseimbangan tetap terjaga, langkah pun harus diatur dengan hati-hati. Sensasi mendebarkan mulai terasa saat berada di tengah jembatan Tarzan. Seolah jembatan ini menjadi pembuka dari petualangan menuju Lembah Purba yang penuh kejutan. Akhirnya tiba juga setelah melewati jembatan Tarzan sepanjang kurang lebih 150 meter. Sangat memacu adrenalin, keringat dingin yang keluar. Perjalanan menuju Lembah Purba kami lanjutkan. Menyusuri jalur alami sembari menikmati keindahan alam yang sangat menenangkan. Udara segar pegunungan, cahaya matahari yang menembus di sela-sela pepohonan, dan suara alam mengiringi langkah kami, membawa kami ke hutan yang lebih dalam. Kami pun tiba di jalan setapak yang membentang di atas tebing. Dengan sisi curam sebelah kanan, dan jangan lupa alat pengaman harus dipasangkan di tambang yang sudah disiapkan agar petualangan ini tidak akan membawa ke arah yang tidak diinginkan. Walaupun menantang, pemandangan di sini cukup menakjubkan dengan suara aliran sungai yang menenangkan. Harus pakai ini ya, Pak ya. Tantangan berikutnya sudah menanti di depan mata. Sebuah jembatan gantung yang lebih sempit dan tampak rapuh. Hanya bisa dilintasi oleh satu orang saja. Jembatan ini menguji keberanian sekaligus keseimbangan. Ya ini enggak kayaknya deh. Sayangnya, saya tidak cukup berani untuk melintasi jembatan gantung yang sempit tersebut. Saya bersama Kang Eng Yanto memutuskan untuk melewati sungai yang berada tepat di bawah jembatan. Menyusuri sungai di bawah justru menjadi pengalaman yang tak kalah menarik. Menapaki batu-batu licin dan merasakan segarnya air sungai yang mengalir di kaki menjadi bagian petualangan yang sulit dilupakan. Kita nyampe ini yang namanya air terjun Purba. Dibilang karena Purba ini kan batuannya batuan Purba. Iya sih, memang berasa banget ya kayaknya, walaupun kita belum pernah tinggal di zaman Purba ya. Tapi suasana ini, kondisi alam, tanaman, ini kan pisang-pisang segala macam. Ini pakis ini jenis hidup zaman Purba gitu. Dan batuan-batuannya sendiri? Udah tua banget, ini batuan-batuan tua semua gitu. Karena ini kan dari semenjak gunung terjadi, patahan-patahan yang terjadinya gitu. Dibilang Lembah Purba ya, bisa kita lihat di sekeliling kita lah. Lanjut, ayo. Suasana mulai berubah saat memasuki titik akhir Lembah Purba. Curug Kembar sudah terlihat di depan mata. Deru air terjun yang jatuh menyambut kami dengan suara gemuruh yang memantul di atas tebing. Alam menunjukkan wajah aslinya, liar tetapi damai sekaligus agung. Perjalanan saya terbayar lunas. Ini puncaknya kita. Wah! Di belakang kita udah ada Curug Kembar. Jadi
Lokasinya yang tidak terlalu jauh, hanya 2 jam perjalanan saja dari Jakarta, kita bisa melihat langsung dan merasakan bagaimana sih rasanya berada di zaman purba. Meskipun enggan meninggalkan tempat seindah Curug Kembar di jantung lembah purba, langkah kaki tetap harus beranjak. Karena petualangan belum berakhir. Saya akan mencoba satu wahana baru yang ditawarkan kawasan Situ Gunung. Wah, ini bener-bener deh menguji adrenalin sampai saya nggak mau melihat ke bawah karena tingginya lumayan 160 meter. Waduh, dan ini bukan hanya melewati satu bukit saja ya, tapi ini melewati 2 bukit. Menikmati keindahan alam dari atas ini benar-benar menghadirkan sensasi yang mendebarkan. Hamparan hutan terbentang sejauh mata memandang. Meskipun jantung saya berdegup kencang, tapi pemandangan luar biasa ini membuat rasa takut perlahan berubah menjadi kekaguman. Wah, pengalaman yang luar biasa, coba bayangin. Pemandangan ke bawahnya juga sangat menakjubkan. Pokoknya ini fasilitas yang keren banget yang ditawarin sama Situ Gunung. Keren, keren, keren. Menyusuri lembah purba dengan segala tantangannya, kemudian disambut panorama Curug Kembar yang megah, lalu diakhiri dengan wahana keranjang sultan yang memacu adrenalin, merupakan perpaduan yang membuat perjalanan ekowisata meninggalkan jejak yang mendalam bagi saya dan memperkuat rasa cinta pada bumi. Kampung Pasanggerahan, Desa Gede Pangrango. Tersembunyi sebuah lokasi yang menawarkan pengalaman kuliner yang otentik. Mengusung konsep food forest, tempat ini menyajikan berbagai hidangan dengan proses pengasapan. Mangga. Kang Isep. Ya, Mang. Isep, alhamdulillah. Kang, boleh Mangga, Cali. ngobrol-ngobrol? Boleh. Oh, lagi bikin kopi nih. Mau sekalian ya? Boleh. Sebelumnya aku tuh pengen ngebahas tentang filosofi atau ide awal dari Rumah Bagja. Itu kan namanya Rumah Bagja sendiri kan? Ya, tapi lebih ke Sunda, jadi namanya Bumi Bagja. Oh, Bumi Bagja. Nah, jadi di sini tuh di Bumi Bagja itu ada asap isep, emang buat ngawetin makanan tadinya kayak gitu. Karena ini daerah hulu ya, berdekatan sama Taman Nasional. Terus pengennya nggak ngeganggu struktur tanahnya, jadi kami memutuskan bertaninya ya ngedeketin tanaman liar. Tanaman liar itu dianggap gulma, padahal itu dulu bisa dimakan. Padahal itu kan kekayaan kita. Pengennya ya nyari nilai lebih aja lah dari situ. Terus akhirnya ya pengennya orang yang datang ke sini bahagia dan bumi juga, tanahnya juga bahagia. Duluan penginapan apa pengasapan? Ada satu kamar buat residensi, buat seniman sama saintis sama teman-teman. 2006-2010 lah ya. Terus kalau buat pengasapannya itu 2019. Kak, ini emang Kang Isep ini basicnya tuh dasarnya memang suka memasak atau gimana? Saya basicnya outdoor. Basic skillnya emang di situ. Akhirnya ya udah berbagi makanan sama ruang sama yang lain gitu. Nah, Kang, boleh dong aku diajak lihat-lihat tanaman yang ada di sini, Kang? Yuk. Biasanya kalau di hutan yang warnanya menarik
dan mencolok itu nggak bisa dimakan. Karena nggak ada, ini kayaknya nggak masuk deh. Apa pernah sakit lah gara-gara trial itu? Pernah jamur sampai masuk rumah sakit. Jadi saya rasa saya tahu itu jamur bisa dimakan. Ambil terus dimasak, terus akhirnya 2 jam muntah-muntah, akhirnya rumah sakit. Ternyata pas dikasih tahu, nyari tahu, jadi jamur itu tumbuh di pohonan tertentu dan pohonnya beracun, si jamurnya ikut beracun kayak gitu. Jadi perjalanan untuk mencari bahan-bahan dari alam ini tidak semulus itu kan? Tidak ya. Punten sakedap kadia. Nah, ini yang paling menarik, ini min liar. Namanya kalau sini bijanggut. Salad hutan. Coba ini. langsung dimakan. Satu lagi, sintrong. Jadi dari apa aja? Sintrong, Bijanggot, kalengcing sama bawang, daun bawang. daun bawang. Ini satu nih. Satuin, makan coba. Rasanya unik banget ini beneran deh. Ada nyegek dari bawangnya, Nah, ada minnya, iya. ada asamnya. Luar biasa, jadi nggak sabar Kang. Kita ke atas aja. Ya, masuk mangga, ya. ya, mari. Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta membuat Asap Isep menjadi salah satu tujuan wisata. Karena selain kuliner yang otentik, suasana di Asap Isep ini semakin lengkap dengan adanya penginapan berarsitektur kayu yang langsung menghadap ke hamparan hutan lebat nan asri. Kang, ayo kita sekarang udah sampai ke dapur ya. Ini kayak sedang ada proses pengasapan. Boleh lihat tuh kayak di mana sih proses pengasapan? Awas jinnya keluar. Ada bombay, ada bebek, ayam, ada labu. Terus pakai apa ininya? Bahan untuk membakarnya? Bahannya di depan. Ini tungkunya. Kayunya ada khusus nggak? Saya nyarinya yang tersedia di sini, kebetulan pas cocok. Kaliandra. Kita sekarang masak yuk. Mari. Udak aja, nah gini, nah kita pindahin ke sini. Ini bisa fungsinya jadi kayak oven, jadi grill 10 menitan lah. Ini dia bintang utamanya. Oi, sekarang pertama saya akan coba saladnya dulu ya. Kita coba labunya ya. Cocok banget buat jadi makanan pembuka. Sekarang kita ke bintang utamanya. Brisket asap yang sudah diasap selama 14 jam. Pertama ya. Karena ini sudah dimasak selama 14 jam,
Jadi dagingnya cepet banget hilang dalam mulut tuh. Udah nggak ada lagi. Semua yang ada di piring ini kepaduan yang sangat istimewa.